Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa lagi bareng kakak. Kita akan melanjutkan membahas soal prediksi utul UGM untuk tahun 2022 ini. Kita akan membahas soal matematika dasar. Langsung aja ke nomor 1. A, B, C, D, dan E akan berfoto bersama. Peluang A dan B selalu berdampingan dan E selalu berada di ujung kanan adalah ada 5 orang di sini ya. Orangnya dikasih nama A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Nah, kemudian kan dia mau foto berdampingan. Berdampingan berarti kan sejajar ya. 3, 4, 5. Nanti kedudukannya seperti ini. Ketentuannya A sama B ini akan selalu bareng-bareng. Oke, ini berarti akan selalu menjadi satu kesatuan ya. Maka nanti ini kita anggap sebagai satu. Kemudian E-nya itu selalu di ujung kanan, berarti E-nya selalu di sini. Berarti kan kita tinggal menyusun antara si satu ini, AB ini, C dan D. Berarti kan kita mau menyusun 3 ya. 3 di mana AB-nya ini kita anggap satu karena dia selalu bareng. Nah, sekarang ini yang ditanya adalah peluang. Peluang kejadian itu kan rumusnya adalah kalau misal ini peluang kejadian X misal, maka PX itu kan rumusnya NX per NS, dimana NX-nya ini banyak kejadian dimana syarat-syarat ini terjadi. Ini kan syaratnya ada 2 tadi, E-nya selalu di ujung, kemudian AB-nya selalu bareng-bareng. Berarti kan kita tinggal menyusun 3 susunan ya. 3 susunan itu apa aja? Susunan AB, susunan C, susunan D. Nanti yang diotak-atik itu tinggal 3 ini. Nah, kemudian AB ini nanti dibagi menjadi 2 kasus. Karena dia selalu berdampingan kan bisa AB, bisa BA. Seperti ini ya. Maka ini nanti yang E-nya nggak ngaruh ke apa-apa karena dia posisinya tetap di ujung sebelah kanan. Maka nanti NX-nya itu 2 dikalikan dengan 3 faktorial karena kita mau menyusun ini. 1, 2, 3. Kenapa dikalikan 2? Karena ada 2 kemungkinan, bisa AB, bisa BA, seperti itu ya. Kemudian ini yang bawah NS. NS-nya ini berarti kan kita menyusun 5. Awalnya itu kan ada 5 A, B, C, D, E. NS itu kan secara keseluruhan, berarti cara menyusun 5 orang untuk berjajar, maka ini 5 faktorial. Maka hasilnya adalah 2 kali 3 faktorial per 5 dikalikan 4 kalikan 3 faktorial. Kalau disederhanakan berarti dia ini dibagi 2, ini 1, ini 2, hasilnya adalah 1/10. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Suatu desa berpenduduk 5.000 jiwa, terdiri atas kelompok berpendidikan terakhir SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Perbandingan jumlah penduduk berpendidikan terakhir SD, SMP, SMA sebesar 2/6/4. Jika persentase penduduk di perpendidikan perguruan tinggi sebesar 4% dari total penduduk di desa, maka jumlah penduduk berpendidikan terakhir SD-nya sebesar berapa? Ya, tuliskan dulu ya, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi. Kemudian dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi negeri ini, untuk SD, SMP, SMA-nya kan perbandingannya 2 dibanding 6 dibanding 4. Kemudian yang perguruan tinggi negerinya itu adalah 4%. Berarti selain perguruan tinggi negeri, yaitu total SD, SMP, SMA-nya ini kan 96% ya. Karena dia dikurangi 4% dari perguruan tinggi negeri. Sekarang kita cari persentase masing-masing. Karena ini perbandingan, berarti kita bisa menggunakan konsep yang ininya kita anggap 2X, ini 6X, ini 4X. Berarti dia 2X ditambah 6X ditambah 4X itu adalah 96%. 12X adalah 96%, maka X-nya adalah 96 dibagi dengan 12%. X-nya adalah 8%. Kemudian yang ditanyakan di sini, jumlah penduduk yang berpendidikan terakhir SD. Berarti yang SD ini 2X kan? Berpendidikan terakhir SD. Pendidikan terakhir yang diminta yang SD. SD itu tadi adalah 2X, di mana X-nya itu
adalah 8%, maka persentase untuk berpendidikan terakhirnya adalah 16%. Nah, sekarang jumlah penduduknya tadi kan totalnya 5.000 jiwa ya. Maka banyak orangnya adalah 16% atau 16/100 dikalikan dengan 5.000 jiwa. Ini kita coret, kita sederhanakan, 16 kali 50 adalah 800. Jadi banyak penduduk di desa tersebut yang berpendidikan terakhir SD adalah 800 jiwa, sehingga opsi jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ditanya nilai limit fungsi, di mana fungsinya ini adalah X dikalikan 2X kuadrat min 3 ditambah 1 dipangkatkan 3/2 dibagi dengan X kuadrat min 1 dikalikan akar X min 1, di mana X-nya ini mendekati 1 ya. Untuk menyelesaikan soal-soal limit, itu kan ada beberapa cara. Limit itu kalau langkah pertama kita cek apakah dia bisa langsung disubstitusikan. Kalau ternyata disubstitusikan dia menghasilkan bentuk misal per 0 gitu, berapa per 0, berarti kita tidak memenuhi untuk disubstitusikan. Tidak boleh kita langsung substitusi, maka kita mencari metode yang lain. Nah, metode yang lain itu apa? Bisa pemfaktoran, bisa mengalihkan akar sekawan. Kita sesuaikan dengan soalnya. Sekarang kita tulis dulu bentuk fungsinya. Fungsinya itu adalah limit X mendekati 1. Fungsinya adalah X dikalikan 2X kuadrat min 3X plus 1 pangkat 3/2 dibagi dengan X kuadrat min 1 dikalikan dengan akar X min 1. Seperti ini ya. Kita coba cek langkah pertama. Kalau kita langsung substitusikan untuk X mendekati 1, kita cek di penyebutnya aja. Ini kan berarti 1 kuadrat dikurangi 1. Berarti kan ini nanti kalau kita langsung substitusikan 1 hasilnya 0 ya. 0 dikalikan berapapun di sini nanti tetap 0, maka dia nggak boleh, penyebutnya itu nggak boleh 0. Berarti kita nggak bisa langsung substitusi. Sekarang kita coba kerjakan dulu pakai cara yang lain. Bentuk 2X kuadrat min 3X plus 1 ini bisa difaktorkan. Pemfaktorannya itu kalau kalian pakai pemfaktoran nanti ketemunya 2X min 1 dikalikan dengan X min 1, maka ini nanti dipangkatkan 3/2 dibagi dengan X min 1, X kuadrat min 1 itu kalau difaktorkan jadinya X min 1 dikalikan X plus 1, kemudian yang sebelah sini, yang belakang sini X min 1 kalau bentuknya akar berarti kan dia pangkatnya 1/2, seperti ini ya. Nah, sekarang sesuai dengan sifat eksponen, maka bentuk yang atas ini kan masing-masing difaktorkan 3/2, maka ini ditulisnya 2X min 1 pangkat 3/2 dikali dengan X min 1 pangkat 3/2 dibagi dengan, nah penyebutnya ini X min 1-nya kan ada 2. Di sini kalau nggak ada pangkatnya artinya kan pangkat 1 ya. Kalau perkalian bilangannya sama berarti kan pangkatnya dijumlah. 1 ditambah setengah itu adalah 3/2. Maka di sini bisa ditulis X min 1 pangkat 3/2 karena kita menjumlahkan 1 dengan 1/2. Dan yang di sini X plus 1. Atas bawah sama-sama punya X min 1 pangkat 3/2. Bisa kita coret nih. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba cek lagi, apakah penyebutnya itu akan bernilai 0 kalau kita substitusikan. Kita coba cek ya, X-nya mendekati 1, maka kalau X-nya ini kita ganti 1, berarti 1 plus 1, berarti sama dengan 2 ya. Karena penyebutnya tidak sama dengan 0, sekarang bisa kita substitusikan. Berarti X-nya kita ganti 1, 1 dikali 2 kali 1 dikurangi 1 pangkat 3/2 dikalikan, ini udah habis ya, ini kita hapus, dibagi dengan 1 ditambah dengan 1. Berarti dia 1 dikali 2 kurangi 1 kan 1. 1 pangkat berapapun tetap 1 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 1/2. Dan opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4.
Fungsi fx sama dengan akar x kuadrat plus 4 per 3 dikurangi x per 5, dia mencapai nilai minimum relatif di x yang sama dengan berapa? Ini kita keywordnya di sini, nilai minimum. Nilai maksimum atau minimum itu nanti berarti kita akan mengamati turunan pertamanya. Di x yang sama dengan berapa, kita cari x-nya dari turunan pertamanya, kita sama dengan kan 0. Kita mencari titik ekstrimnya ya. Kita tuliskan dulu fx-nya. Fx sama dengan akar x kuadrat plus 4 per 3 dikurangi x per 5. Bentuk ini bisa kita tuliskan jadi 1 per 3 dikalikan, kalau akar itu kan artinya pangkat setengah ya, x kuadrat plus 4 pangkat setengah dikurangi dengan 1 per 5x. Seperti ini. Kemudian kita mau mengamati turunan pertamanya. Sekarang kita cari f aksennya. F aksen x itu sama dengan, ini kita cari menggunakan aturan rantai. Aturan rantai itu kalau ada misal fx sama dengan gx pangkat n, maka nanti turunannya f aksen x-nya itu n dikalikan gx pangkat n-1 dikalikan dengan g aksen x. Oke, berarti ini dia kan 1 per 3 dikalikan 1 per 2, kemudian fungsinya ini pangkatnya kita kurangi 1, berarti dia x kuadrat plus 4, setengah dikurangi 1 berarti dia negatif setengah, dikalikan turunan di dalam ini, turunan dari x kuadrat plus 4, berarti turunannya adalah 2x. Kemudian ini negatif 1 per 5x itu kalau diturunkan tinggal negatif 1 per 5. Kemudian ini bisa kita sederhanakan sehingga menjadi 1 dikalikan x-nya adalah x per 3. Kemudian ini bentuknya biar pangkatnya nggak negatif, kita taruh di bawah x kuadrat plus 4 pangkat 1 per 2 dikurangi dengan 1 per 5. Kemudian kita amati lagi, berarti dia bentuknya x dikalikan 1 berarti dia x per 3, pangkat setengah itu berarti bisa dituliskan jadi bentuk akar x kuadrat plus 4 dikurangi 1 per 5. Oke, gini ya, jadi turunannya itu ini, f aksen x-nya adalah bentuk ini. Sekarang kita mengamati turunan pertamanya disama dengan kan 0, kita tuliskan ke sebelah sini. F aksen x ini kita sama dengan kan 0 untuk mencari titik kritis, berarti dia x per 3 akar x kuadrat plus 4 dikurangi 1 per 5 sama dengan 0. Kalau 1 per 5 nya kita pindah ruas ke sebelah kanan jadinya positif 1 per 5. Dan yang di sini berarti x per 3 akar x kuadrat plus 4. Gini ya. Sekarang keduanya bisa kita kuadratkan. Dikuadratkan. Maka nanti kita tuliskan sebelah sini ya, di situ nggak cukup. Kalau sebelah kiri kita kuadratkan, berarti dia jadinya x kuadrat per, kalau bentuk ini dikuadratkan, berarti 3-nya dikuadratkan 9. Kemudian yang di dalam akar kalau dikuadratkan tinggal akarnya hilang, x kuadrat plus 4. Sama dengan 1 dikuadratkan 1, 5 dikuadratkan 25. Sekarang kita kalikan silang. 25 x kuadrat sama dengan 1 dikalikan, ini kan, 1 dikalikan 9 kali x kuadrat plus 4. Jadi tinggal x 9 dikalikan x kuadrat plus 4. Maka dia di sini 25x kuadrat sama dengan 9x kuadrat plus 36. Yang ada x kuadratnya kita kumpulkan, berarti dia 25x kuadrat min 9x sama dengan 36. Di sini dia 16, sorry ini ada kuadratnya, 16x kuadrat sama dengan 36. Maka x kuadratnya adalah 36 per 16. Yang atas kalau dibagi 6 berarti dia tinggal 6, yang bawah, sorry, dibagi 4 ya. Kalau dibagi 4 ini 9, yang bawah 4. Maka x-nya itu kan plus minus akar 9 per 4. Berarti dia plus minus 3 per 2. Nah di opsi jawaban nggak ada yang negatif 3 per 2. Kita pilih yang positif 3 per 2.
sehingga jawaban yang sesuai adalah jawaban yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Jika 2 log X plus 3, 2 log 6X plus 2, 2 log 26X min 2 itu membentuk barisan aritmetika, maka beda barisan tersebut adalah, kita tuliskan dulu di sebelah sini, karena ini aritmetika, yang depan bisa kita anggap U1, U2, dan U3. Kita mau mencari beda. Beda itu kan rumusnya adalah UN dikurangi UN-1. Maka kalau ada 3 suku di sini, beda itu bisa diperoleh dari U2 dikurangi U1, boleh juga dari U3 dikurangi U2. Seperti ini ya. Sekarang kita mau mencari bedanya itu berapa. Kita tuliskan dulu. Dari sini, bentuk U2 min U1, U2-nya adalah, kita tuliskan lagi, U2 min U1 sama dengan U3 min U2. U2-nya adalah 2 log 6X plus 2 dikurangi dengan U1-nya 2 log X plus 3 sama dengan U3-nya adalah 2 log 26X min 2 dikurangi dengan U2-nya 2 log 6X plus 2. Sesuai dengan sifat logaritma, kalau pengurangan itu kan berarti fungsinya ini kita bagi. Jadi bentuk pengurangan ini bisa ditulis jadi 2 log 6X plus 2 dibagi dengan X plus 3 sama dengan 2 log 26X min 2 dibagi dengan 6X plus 2. Karena kiri kanan ini udah basisnya sama-sama basis 2, ini bisa kita anggap nggak ada. Berarti tinggal 6X plus 2 per X plus 3 sama dengan 26X min 2 per 6X plus 2. Kalau udah kita kalikan silang, 6X plus 2 dikalikan 6X plus 2, berarti kan bisa ditulis 6X plus 2 kuadrat. Yang sebelah sini berarti 26X min 2 dikalikan dengan X plus 3. Ini kalau dijabarkan, depan dikuadratkan berarti dia 36X kuadrat. 2 kali depan kali belakang, 2 kali 6X 12X dikalikan 2 berarti dia 24X. Belakang dikuadratkan jadinya 4. Kemudian ini kita kalikan satu persatu, 26X kuadrat. 26 dikalikan 3 berarti dia 78X. Min 2 dikalikan X, min 2X, min 2 kalikan plus 3 berarti dia min 6. Oke, kemudian yang ini kan 36X kuadrat plus 24X plus 4 sama dengan 26X kuadrat. 78 dikurangi 2 jadinya 76X min 6. Sekarang kita sama dengan kan 0, berarti kita pindah ruas ke sebelah kiri semua misal. Maka nulisnya 36X kuadrat yang sama-sama X kuadrat kita kumpulkan jadinya min 26X kuadrat plus 24X min 76X plus 4 min 6 sama dengan 0. Seperti ini ya. Oh, 6-nya ini kalau pindah ruas awalnya negatif jadi positif ya. Seperti ini. Maka dia 36 dikurangi 26 berarti tinggal 10X kuadrat. Ininya 24 dikurangi 76 berarti dia negatif 52X ditambah 10 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan, pemfaktorannya itu adalah 5X min 1 dikalikan dengan X min 5. Seperti ini ya. Sehingga kita tuliskan ke sebelah sini, masing-masing itu kan disama dengan kan 0 ya. 5X min 1 sama dengan 0 sehingga 5X-nya adalah 1 dan X-nya adalah 1/5. Kemudian yang satunya X min 5 itu juga sama dengan 0, X-nya adalah 5. Berarti kan ada dua nilai X, X-nya itu adalah 5 atau X-nya adalah 1/5. Sekarang kita mau mencari beda.
beda. Misal kita menggunakan X yang sama dengan 5. Untuk X yang sama dengan 5, maka U1-nya, U1 tadi kan 2 log X plus 3, berarti 5 plus 3. Jadi dia sama dengan 2 log 8. 2 log 8 itu adalah 3. Ini 8-nya bisa kita ubah 2 pangkat 3 ya. Kemudian U2, U2-nya tadi kan 2 log 6X plus 2. 6 dikalikan X berarti 30, 6 kali 5, 30 plus 2. Maka dia di sini 2 log 32. 2 log 32 adalah 5, karena 32-nya ini 2 pangkat 5 ya. Sehingga beda itu sama dengan B bisa diperoleh dari U2 dikurangi U1. Jadi sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi bedanya adalah 2, dan opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang B. Begitu adik-adik. Oke, sekian dulu pembahasan soal dari kakak. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.